Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesmawati dengan NIM 2216040033. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan soal yang nomor 1, akuntansi biaya. Yang pertama itu buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO. Di soal itu ada departemen permentalan dan departemen penyelesaian. Jadi di sini kita buat dulu skemanya. Itu ada di departemen permentalan. Untuk PDP awal terdapat dilihat dari soal sebesar 500 unit. Sedangkan untuk tingkat penyelesaiannya itu ada 100%, 3/4 dan 1/5. 3/4 dijadikan bentuk persen sehingga besarnya 75%, dan 1/5 dijadikan persen sehingga menjadi 20%. Dan produk yang masuk ke dalam PDP sebesar 9.100 unit. Dan produk yang hilang akhir yaitu 300, produk rusak 200, produk dalam proses belum selesai 900 unit. Jadi tingkat penyelesaiannya yaitu 100%, 1/3 dijadikan persenan sebesar 33,390 dan 1/6 dijadikan persen sebesar 16,6%. Lalu ditransfer ke departemen penyelesaian. Dan selanjutnya departemen finishing PDP awal itu 600 unit. 600 unit ini didapat dari soal. Di mana tingkat penyelesaiannya di sini 100%, 2/3 dijadikan persenan sebesar 66,6% dan 3/4 dijadikan persen sebesar 75%. Dan produk yang selesai ditransfer dari departemen permentalan ke departemen penyelesaian itu 8.200 unit. Sedangkan sisanya yaitu produk yang hilang awal 50, produk rusak 50, produk dalam proses belum selesai 350. Sedangkan untuk dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/7 dijadikan persenan 14,28%, 2/5 dijadikan persenan sebesar 40%. Yang selanjutnya barang yang ditransfer ke gudang sebesar 8.400 dan sebesar 8.350 itu merupakan produk langsung baik dan 50 sisanya produk rusak. Lalu kita masuk mencari UE FIFO, yang dimana departemen missing atau departemen permentalannya yaitu UE BBL sama dengan 8.200 ditambah 900 dikali 100% dikurang 500 dikali 100% ditambah 300 tambah 200, hasilnya 9.100. Dimana 8.200 angkanya dari produk yang ditransfer ke departemen penyelesaian. Sedangkan 900 ini merupakan PDP akhir di departemen permentalan. Sedangkan 100% itu tingkat penyelesaiannya di PDP akhir di departemen permentalan. Dan dikurang 500 itu dari PDP awal yang di departemen permentalan dikali 100%. Dan ditambah 300 itu didapat dari departemen permentalan, dan tambah 200 itu produk rusak di departemen permentalan. Lalu lanjut UE BTKL yaitu 8.200 tambah 900 dikali 33,3% dikurang 500 dikali 75% ditambah 300 tambah 200,
hasilnya 8.624,7. UE BOP sama dengan 8.200 ditambah 900 dikali 16,6% dikurang 500 dikali 20% ditambah 300 ditambah 200. Jadi hasilnya 8.749,4. Lalu kita masuk ke Departemen Penyelesaian, di mana rumusnya UE FIFO sama dengan produk selesai ditransfer ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang PDP awal dikali tingkat penyelesaian. UEBBL-nya yaitu 8.090 ditambah 350 dikali 100% dikurang 600 dikali 100% ditambah 260 ditambah 50 sama dengan 8.150. 8.090 didapat dari barang yang selesai ditransfer ke gudang, sedang ditambah 350 didapat PDP akhir yang ada di Departemen Penyelesaian dikali 100% yaitu tingkat penyelesaian di PDP akhir pada Departemen Penyelesaian dikurang 600. Itu merupakan PDP awal yang ada di Departemen Penyelesaian dikali 100% itu tingkat penyelesaian pada PDP awal di Departemen Penyelesaian. Yang selanjutnya UE BTKL yaitu 8.090 ditambah 350 dikali 14,28% dikurang 600 dikali 66,6% ditambah 260 ditambah 50. Jadi hasilnya itu 8.050,38. Untuk UEBOP-nya yaitu 8.090 ditambah 350 dikali 40% dikurang 60 dikali 75% ditambah 260 ditambah 50 hasilnya 8.090. Lalu kita buat laporan harga pokok produknya. PT Garmen laporan harga pokok produk Departemen Mixing FIFO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Yang pertama, data produksinya. Produk dalam proses awal yaitu 100%, 75%, 20%, yaitu 500 unit. 500 unit ini dilihat dari PDP awal di Departemen Permentalan. Lalu ditambah 9.100 unit, hasilnya itu 9.600. Dan produk selesai ditransfer ke Departemen Finishing itu 8.200 unit, produk hilang akhir yaitu 300 unit, produk rusak normal 200 unit, produk dalam proses akhir 100%, 33,3%, 16,6%, yaitu 900 unit. Hasilnya 9.600. Jadi yang di atas harus sama dengan yang di akhir. Yang selanjutnya kita masuk kepada biaya dibebankan. Yang pertama, biaya PDP awal. Itu total biayanya 1.800. 1.800 ini dapat dilihat dari soal di bagian harga pokok PDP awal. Dan untuk unit ekuivalennya itu kosong, untuk UE-nya itu kosong. Yang kedua, biaya produksi untuk produk ini, bahan baku langsung 18.200, biaya tenaga kerja langsung 25.875, biaya overhead pabrik 17.500. Jadi hasilnya itu total biaya dibebankan 63.375.
Lalu untuk UE-nya itu bahan baku langsungnya 9.100, biaya tenaga kerja langsung 8.624,7, biaya overhead pabriknya itu 8.749,4. Sedangkan untuk unit ekuivalennya itu 2, 3, 2, hasilnya 7. Yang selanjutnya yaitu biaya diperhitungkan. Yang pertama, biaya produk yang ditransfer ke Departemen Finishing yaitu 8.200 unit. Biaya PDP awal yaitu 500 unit, tambahan biaya yang diserap bulan sekarang. Untuk BBL-nya yaitu 500 unit dikali 2000 sama dengan 0. BTKL 500 unit dikali 25% dikali 3.000 hasilnya 375. BOP yaitu 500 unit dikali 80% dikali 2.000 hasilnya itu 800. Dijumlahkan semuanya yaitu 1.175. Untuk biaya produk, untuk produk ini itu 8.200 dikurang 500 unit dikali 7, yaitu 53.900. Biaya produk yang ditransfer ke Departemen Finishing sebelum disesuaikan itu 56.875. Yang selanjutnya penyesuaian. Yang A, biaya produksi hilang akhir 300 unit dikali 7, hasilnya 2.100. Yang B-nya biaya produksi rusak normal 200 unit dikali 7 sama dengan 1.400. Hasilnya yaitu ditambahkan menjadi 3.500. Jadi biaya produk yang ditransfer ke Departemen Finishing setelah disesuaikan yaitu 60.375. Di mana didapat biaya produksi ditransfer ke finishing 56.875 ditambah 3.500, hasilnya itu 60.375. Yang kedua, biaya atas produk dalam proses akhir 900 unit, BBL 900 unit dikali 100% dikali 2.000. Hasilnya itu 1.800. Untuk BTKL-nya 9.000 dikali 33,3% dikali 3.000 Rp3, hasilnya 8.900,1. Sedangkan untuk BOP-nya 900 unit dikali 16,6% dikali Rp2, hasilnya yaitu 209, hasilnya 298,8%. BTKL-nya tadi itu hasilnya 899,1. Jadi dijumlahkan semuanya ditambahkan, jadi dapatlah total biaya yang diperhitungkan, yaitu sebesar 2.997,9. Jadi C1 ditambah C2, biaya produk yang ditransfer ke Departemen Finishing setelah disesuaikan itu 60.375 ditambah total biaya yang diperhitungkan yaitu sebesar 2.997,9. Jadi hasilnya itu 63.372,9 rupiah. Lalu kita masuk ke PT Garmen laporan harga pokok produksi Departemen Finishing FIFO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018.
Yang pertama untuk data produksi. Produksi dalam proses awal yaitu 600 unit produk masuk ke dalam proses yaitu 8.200. Hasilnya yaitu 8.800. Produk selesai ditransfer ke departemen gudang yaitu 8.090 unit. Sedangkan OK-nya itu 8.090. Produk hilang awal itu 50 unit, produk rusak 50 unit, produk hilang akhir 260 unit, produk dalam proses akhir yaitu 350 unit. Jadi jumlahnya itu 8.800. Untuk biaya yang dibebankan yaitu yang pertama biaya PDP awal 4.730. Sedangkan UE-nya kosong. Beban produksi dibagi unit ekuivalennya juga kosong. Yang kedua biaya produksi untuk periode ini. Biaya produk yang diterima dari departemen mixing sebelum disesuaikan yaitu total biayanya 60.375. Sedangkan untuk UE-nya yaitu 8.200. Sedangkan beban produksi dibagi unit ekuivalen yaitu 7,36 rupiah. Yang selanjutnya biaya produk hilang awal yaitu untuk total biayanya kosong, sedangkan untuk UE-nya 50. Untuk beban produksi dibagi unit ekuivalen yaitu kosong. Biaya produk yang diterima dari departemen mixing setelah disesuaikan yaitu 60.375. Sedangkan UE-nya yaitu 8.150. Sedangkan unit ekuivalennya yaitu 7,40. BBL-nya yaitu 6.300. Untuk UE-nya 8.150 untuk unit ekuivalennya 2. BTKL-nya yaitu 24.150. UE-nya yaitu 8.050,38. Untuk unit ekuivalennya itu 2,99. BOP-nya itu total biayanya 16.170. UE-nya 8.090. Unit ekuivalennya yaitu 100,99. Jadi total biaya yang dibebankan yaitu 121,725. Sedangkan jumlah unit ekuivalennya yaitu 14,38. Kita masuk ke C, biaya diperhitungkan. Yang pertama biaya diperhitungkan yang ditransfer ke gudang 8.400 unit. Biaya PDP awal yaitu 600 unit. Jumlahnya yaitu biaya PDP awal 600 unit 4.730. Tambahan biaya yang diserap bulan sekarang itu untuk PBL-nya 600 unit dikali 0 dikali 2 rupiah sama dengan 0. BTKL-nya 600 unit dikali 33,3% dikali 2,99 sama dengan 597,4. Sedangkan untuk BOP-nya itu 600 unit dikali 25% dikali 1,99 rupiah. Hasilnya yaitu 2.985. Jadi totalnya itu 3.382,4. Untuk biaya produksi, untuk biaya produk untuk produk yaitu 8.090 dikurang 600 unit dikali 14,38 rupiah yaitu 107
706,2. Biaya produk yang ditransfer ke Departemen Gudang itu sebesar 116,18,6 unit. Yang kedua, biaya atas produk dalam proses akhir 350 unit. Biaya produk yang diterima di Departemen Mixing yaitu 350 dikali 7,40 rupiah sama dengan hasilnya yaitu 2.590. Sedangkan untuk BBL-nya yaitu 350 unit dikali 100% dikali 2 rupiah sama dengan 700. Untuk BTKL-nya yaitu 350 dikali 14,28% dikali 2,99 rupiah sama dengan hasilnya yaitu 149,44. Untuk BOP-nya 350 unit dikali 40% dikali 1,99 rupiah hasilnya 278,6. Total biaya yang diperhitungkan yaitu 1.128,4. Jadi C1 tambah C2-nya yaitu 116,018,6 ditambah 1.128,4 sama dengan 117.146,64. Jadi untuk ayat jurnalnya yaitu yang pertama, ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produk di Departemen Mixing. Persediaan barang dalam proses Departemen Mixing itu 61.575. Biaya bahan baku langsung 18.200. Biaya tenaga kerja langsung 25.875. Biaya overhead pabrik yaitu 17.500. Yang kedua, ayat jurnal untuk mencatat transfer harga pokok dari Departemen Mixing ke Departemen Finishing. Persediaan barang dalam proses Departemen Finishing 60.375, persediaan barang dalam proses Departemen Mixing 60.375. Yang ketiga, ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen Finishing. Persediaan barang dalam proses Departemen Finishing yaitu 86.620. Yang selanjutnya biaya bahan baku langsung sebesar 16.300, biaya tenaga kerja langsung 24.150, biaya overhead pabrik yaitu 16.170. Yang keempat, ayat jurnal untuk mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang. Yang pertama, persediaan barang jadi 116.018,6. Persediaan barang jadi dalam proses Departemen Finishing yaitu 0,18,6%. Sekianlah penjelasan saya dari soal nomor 1 akuntansi biaya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.